Shirley Laos ketemu Nur Soeratmoko, bahas desa-desa di Maluku Utara yang belum tersentuh listrik. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program Desa Terang dengan memastikan seluruh desa di Maluku Utara dapat menikmati listrik secara merata ke depan. Keseriusan itu ia buktikan saat bersemu dengan YM-PLN Unit Induk Wilayah, UIW, Maluku Utara, MMU, Nur Soeratmoko di kantor AP3 PLN Sofifi, Selasa, 19 Agustus 2025. Kedatangan Shirley Laos dan rombongan disambut hangat YM-PLN UIW MMU Nur Soeratmoko dan jajaran. Kepada wartawan, Shirley Laos mengatakan pertemuan ini sekaligus menjadi ajang pembaruan informasi mengenai kondisi kelistrikan di daerah baik surplus maupun defisit. Intinya, masih ada 78 desa di Maluku Utara yang belum teraliri listrik secara maksimal. Tahun ini, ada 35 desa yang akan segera menyala. Rinciannya, 14 desa plus 1 desa tambahan, dan 20 desa lainnya akan segera dituntaskan, ujar Shirley Laos. Ia menjelaskan, selain itu masih terdapat 66 desa yang hanya menikmati listrik selama 12 jam per hari. Namun, pemerintah menargetkan secara bertahap akan menuntaskan permasalahan tersebut, terutama dengan prioritas agar 9 desa di Bacan serta 5 desa di Obi dapat menikmati listrik 24 jam penuh tahun ini. Untuk wilayah Obi, kita tindak lanjuti dengan PLL melalui kerja sama dengan Harita agar bisa membeli pasokan listrik. Dengan begitu, listrik di Obi bisa cepat 24 jam, jelasnya. Ia juga menyinggung soal keluhan masyarakat di Halmahera Utara yang kerap mengalami pemadaman listrik. Menurutnya, kondisi itu disebabkan oleh kerusakan mesin pembangkit milik PLN. September ini akan datang mesin baru berkapasitas 8 MW. Selain itu, pembangunan pembangkit baru dengan kapasitas 10 MW dan 20 MW ditargetkan selesai pada Desember 2025. Jadi, Natal tahun ini diharapkan halu tidak lagi mati-mati lampu, katanya. Mesin baru tersebut nantinya akan ditempatkan di sana, sementara mesin sewa berkapasitas 8 MW yang digunakan sebelumnya akan dipindahkan ke Pulau Morotai. Hal ini karena Pulau Morotai masih dalam status siaga kelistrikan. Untuk Morotai juga ada pembangunan PLT baru 10 MW dan 20 MW yang diperkirakan selesai dalam 2 tahun mendatang, tambahnya. Selain dua daerah tadi, ia juga menyoroti kebutuhan listrik di Pulau Taliabu. Ia menyebutkan, pada September ini Taliabu akan mendapat tambahan mesin sewa berkapasitas 5 MW untuk memperkuat pasokan listrik. Ini penting untuk menopang fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit yang sebelumnya sudah mendapat perhatian khusus dari Menteri Kesehatan, kata Shirley Laos. Sementara itu, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula disebut dalam kondisi surplus listrik, sedangkan di Sofifi pembangunan baru pembangkit listrik diproyeksikan rampung pada tahun ini. Rata-rata kondisi kelistrikan kita sudah mulai surplus, tinggal beberapa daerah saja yang masih butuh penanganan cepat, terangnya. Shirley Laos juga mengungkapkan adanya program PLN berupa pemasangan listrik gratis untuk 1.700 rumah warga tidak mampu di Maluku Utara. Program ini, menurutnya, sangat membantu masyarakat, terutama di desa-desa terpencil. PLN sudah menyiapkan program pemasangan listrik gratis untuk 1.700 rumah. Itu menjadi salah satu solusi agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya awal pemasangan, ujarnya. Selain itu, ia juga menerima laporan warga di Kecamatan Mandioli Selatan, Halmahera Selatan terkait pemadaman listrik. Di Kulum Mandioli itu kendalanya sama dengan Obi, masih defisit. Kalau Obi sudah ada solusi dengan membeli listrik dari PLT milik Harita, tapi untuk Mandioli masih mengandalkan mesin sewa, jelasnya. Seraya menegaskan pemerintah provinsi bersama PLN terus berupaya mencari solusi terbaik agar seluruh masyarakat Maluku Utara bisa menikmati listrik yang stabil dan merata. Target kita jelas, tidak ada lagi desa gelap. Semua harus terang, tandas Shirley Laos mengakhiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.